ada ujian mandiri, teman-teman mengerjakannya bisa di rumah masing-masing yang sesuai dengan pada tugasnya. Kemudian juga tugas ya, dan tugas ini kalian hanya datang di kelas kemudian mengumpulkan ya. Nah, tetapi untuk mata kuliah PPI ini adalah tertulis, jadi kalian harus di kelas dan mengerjakan ujiannya begitu ya. Nah, nanti untuk ujiannya akan diawasi oleh pengawas. Ada pengawas ujian kalau salah 1 atau 2 orang yang mengawasi kerja dalam ujian ya, seperti itu. Kemudian nanti untuk sifat ujian buku terbuka, jadi ini buku ya, bukan laptop, bukan smartphone ya, bukan alat yang lain ya, ini buku yang bisa catat, bisa hasil cetak atau print itu boleh ya. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin ada yang malas mencatat, yang boleh kalian meminjam catatan kalian yang aktif mencatat kuliah ya, kemudian difotokopi ya, nanti dibawa pada waktu ujian itu boleh silakan. Nah, kemudian untuk penggunaan kalkulator maupun gadget ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada soal hitung-hitungan, sekarang hitung secara manual gitu ya. Jadi kemarin kita sedikit ada hitung-hitungan ya, jalur konversi. Nah, itu bisa nanti kalian pelajari lagi untuk cara perhitungan konversinya ya. Ada penjelasan bisa desimal, oktal sama hexadesimal. Jadi ada 4 di dalam itu, tolong bisa diulang-ulang lagi materinya ya. Dan kemudian nanti untuk tanggal ini nanti ditentukan oleh DAK ya, jadi hari tanggal jam itu nanti akan diinformasikan oleh DAK. Sudah ada info nggak? Sudah ada info terkait jadwal PPI? Belum, Mbak. Belum ya? Nah, itu ditunggu dulu ya. Mungkin kalau KWS 2CS kemungkinan nanti di pertama, kemungkinan saja ya. Dan kemudian nanti untuk waktunya ini 75 menit atau 1 jam lebih 15 menit ya, jadi ini tolong nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin waktunya ya, seperti itu. Selanjutnya untuk petunjuk UTS ya. Jadi yang pertama jawablah setiap soal itu secara singkat, jelas, dan tepat pada lembar jawaban. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 2 lembar soal dan 1 lembar soal dan 1 lembar jawaban. Nah, nanti untuk menjawab yang dari soalnya, tapi di lembar jawabnya, gitu ya. Dan itu untuk menjawab ini boleh tidak berulang ya, bisa kalian kerjakan yang paling mudah dulu ya. Misal nanti nomor 3 yang paling mudah berarti kalian kerjakan dulu yang nomor 3 ya, atau nomor 4 yang paling mudah, yang nomor 4 dulu nanti kemudian disusulkan yang paling mudah berikutnya. Ya, jadi dalam jangan fokus ke yang paling sulit, tapi kita fokus yang paling mudah dulu ya, seperti itu. Nah, kemudian jika jawaban Anda sama persis dengan mahasiswa lain, maka nilai UTS-nya akan mendapatkan nilai 20 atau ini nilainya I. Nah, I itu adalah nilai yang tidak lulus ya. Jadi harapan teman-teman bisa dikerjakan secara jujur ya. Jadi apapun hasilnya tidak masalah, yang penting itu hasil kejujuran begitu ya, daripada kita nilainya bagus 90, 100 tapi hasil kekurangan ya, itu tidak ada artinya ya. Yang penting kalian jujur, itu yang paling utama ya, itu yang terbaik ya. Tidak peduli maksudnya apa, nggak masalah, yang penting itu jujur teman-teman ya. Nah, kemudian nanti untuk jenis soal ada 5, ada 5 soal ya, dimana nanti dari 5 soal itu ada 1 soal yang bentuknya itu paling tinggi, yaitu 60% ya. Jadi kalian nanti bisa fokus ke yang paling tinggi dulu persentasenya ya, atau bisa kalian kerjakan yang paling mudah dulu juga nggak masalah ya. Nah, kemudian 4 soal lain ini bobotnya 10% ya, jadi ada yang paling tinggi 60% dan yang 4 soal lainnya masing-masing 10% bobotnya. Jadi kalau kita total itu 100%. Atau nilainya 100 kalau betul semua ya. Jadi jangan sampai ada soal yang tidak kalian jawab ya. Jadi
jawaban apapun nanti tetap akan kami nilai, ya. Walaupun itu salah atau benar itu kami nilai, ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kosong. Kalau kosong kan berarti kan tidak dikerjakan, jadi nilainya 0. Ya, yang penting nanti kalian isi semua. Ya, jangan itu salah benar tidak masalah. Ya, seperti itu. Sampai di sini mungkin bisa dimati ya. Oh no, 30% kayak Ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya. Baik, kalau ada kita masuk ke yang satu soal itu pasti yang ini konversinya Jadi konversi. kita pada hari ini adalah terkait software engineering. Ya, ada yang sudah tahu apa itu istilah software engineering? Pengembangan aplikasi. Ya, software engineering adalah seperti hanya kita mengembangkan sebuah aplikasi ya. Nah, seperti ini artinya, ya, jadi software engineering itu merupakan proses merancang, mengembangkan, menguji dan memelihara perangkat lunak atau software secara sistematis. Nah, sistematis ini adalah terurut. Ya, ini sama seperti halnya kalau teman-teman ada yang suka makan mie instan. Semua ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat bungkusnya itu kan ada cara memasaknya. Ya. Nah, cara memasaknya adalah yang sistematis ya atau terurut dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai nanti menghasilkan mie matang dan siap kita konsumsi. Begitu juga dengan sebuah aplikasi. Jadi di sini nanti merancangnya itu terurut sistematis seperti itu ya, sehingga nanti menghasilkan sebuah software atau perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik atau berkualitas seperti itu ya. Nah, tujuan software engineering ini adalah untuk menciptakan perangkat lunak atau software yang berkualitas ya, reliable, dapat digunakan dengan baik dan juga dapat kita maintenance ya, atau dapat kita manajemen. Jadi ketika nanti ada kerusakan ya, ini bisa kita antisipasi ya, atau kita perbaiki seperti itu ya. Dan kemudian untuk software engineering ini juga terdiri dari berbagai teknik atau tools ya, tools, teknik, kemudian metodologi ya. Ada yang tahu metodologi itu apa? Metodologi Metode. metodologi. Teman-teman ada yang pernah melakukan penelitian? Belum pernah. Belum. Ya, jadi metodologi itu seperti tahapan demi tahapan yang untuk mencapai tujuan itu adalah metodologi ya. Jadi di sini sebenarnya juga nanti menggunakan pendekatan terstruktur untuk mengembangkan perangkat yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi tujuan dari aplikasi itu dibuat adalah untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas. Ya, seperti halnya pada waktu dulu itu kan belum ada smartphone ya. Jadi ada yang masih pada waktu dulu mengalami penggunaan ini handphone. Nokia, Sony Ericsson, ya pernah ya. Nah, pada waktu zamannya handphone itu kan kita berkomunikasi dengan menggunakan itu ya, pulsa ya, langsung ya, pulsa. Kemudian kita kirim pesan menggunakan SMS atau SMS, dan itu tarifnya juga relatif tinggi atau mahal ya, sekitar satu SMS 100 rupiah atau 200, 250 dan seterusnya ya. Nah, kemudian berkembang smartphone seperti ini ya. Dengan smartphone ini kita bisa mengirim gambar itu secara mudah ya, bahkan kita bisa mengirim teks yang panjang ya tanpa digunakan biaya pulsa yang mahal ya, tapi kita hanya berlangganan dengan menggunakan paket data saja begitu. Jadi ini salah satu contoh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas seperti itu ya. Begitu juga dengan teman-teman di sini kan mengisi KRS menggunakan sistem ya. Nah, sistem itu juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Bayangkan kalau tidak ada sistem ya, kita harus datang ke kampus antri mengisi KRS, itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, waktu yang sangat lama ya. Maka dari itu dikembangkanlah sebuah sistem ya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ini. Jadi ketika teman-teman nanti mengisi KRS itu bisa dilakukan secara mudah seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada istilahnya di sini, ada software engineer. Ya, di sini ada yang punya target software engineer. Jadi software engineer harusnya semua ya, harusnya ya. Karena di sini teman-teman kan sudah masuk ke bidang informatika, itu informasi turunan dari
bidang ilmu komputer ya. Nah, untuk menjadi software engineer ini tidak perlu menunggu nanti saat kalian lulus. Jadi ketika mahasiswa pun kalian sudah bisa menjadi software engineer. Ya, jadi software engineer adalah orang yang mampu menggunakan ilmu komputer, prinsip, teknik, pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak, ya, ataupun software. Ya, jadi ketika nanti teman-teman di sini ingin memperoleh pendapatan sendiri, ya karena bisa jadi ini software engineer ini, ya tidak perlu nanti teman-teman bekerja di suatu perusahaan yang tetap menjadi karyawan tetap, tidak perlu. Kalian bisa menjadi software engineer freelance, ya atau mencari proyek membuat aplikasi atau sistem informasi seperti itu, ya. Nah, selain software engineer, kalian juga bisa menjadi mungkin desainer kalau teman-teman ada yang suka mendesain, ya, untuk mendapatkan pendapatan sendiri, ya seperti itu. Nah, software engineer ini dia bertanggung jawab utama untuk merancang, mengembangkan dan menguji software. Jadi dari awal, ya, dari awal sebelum dibuat itu sudah punya tugas, ya, seperti merencanakan aplikasi software itu seperti apa, kemudian merancang, membangun sampai pada nanti proses pengujian. Ya, jadi sebelum software itu digunakan oleh customer, ya, atau oleh user, ini diuji dulu, ya, apakah benar-benar software itu nantinya bisa digunakan dengan baik atau tidak, ya seperti itu. Nah, kemudian software itu juga software engineer itu juga punya tanggung jawab merawat atau maintenance, ya supaya apa? Supaya aplikasi yang sudah kita buat itu bisa kita gunakan dengan baik atau bisa digunakan oleh user itu dengan baik, seperti itu. Jadi misal nanti ada suatu kendala atau bug ya kurangnya, ya itu bisa di maintenance, ya atau diperbaiki, seperti itu, ya. Dan kemudian software engineer ini dia juga butuh keterampilan, ya jadi tidak hanya komunikasi tapi di sini juga butuh keterampilan terkait bahasa pemrograman, ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan sesama teman, ya, semisal teman kalian dari Jogja, ya kalian bisa komunikasi antar teman ini dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya kita sesuaikan asal daerahnya, ya. Atau ada teman kalian yang dari Bandung, ya bisa kalian gunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia juga, ya. Nah, tetapi kalau kita ini berkomunikasi dengan mesin, ya tidak bisa kita gunakan bahasa Indonesia, tidak mengerti mesin itu, ya. Tapi kita gunakan yang namanya bahasa pemrograman, ya supaya mesin itu bisa kita berikan instruksi sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Jadi kita harus paham bahasa pemrograman, ya. Nah, bahasa yang kita gunakan, ya bisa bahasa C++, ya atau C#, kemudian bahasa Python juga bisa, bahasa Java juga bisa, Kotlin juga bisa, ya PHP juga bisa. Ada banyak sekali bahasa pemrograman. Ya tergantung nanti kalian fokusnya ini di bidang apa? Bidang pemrograman website, ya, kemudian pemrograman desktop atau pemrograman mobile, ya. Nah, kalau mobile kalian bisa mempelajari ini Java, ya Java atau Kotlin juga bisa, ya. Atau kalau teman-teman di sini ada yang ingin menjadi data science atau scientist, ya data scientist, ya kalian bisa belajar ini Python untuk melakukan pengolahan data atau informasi seperti itu, ya. Nah, kemudian ini beberapa tugas dari software engineer, ya. Jadi yang pertama adalah mendesain, ya, mendesain dan merawat. Jadi dari tahap awal dia sudah punya tanggung jawab, ya, seperti merencanakan, ya, kemudian mendesain, kemudian merawat, ya, seperti itu, ya. Dan kemudian yang berikutnya mengevaluasi atau testing. Ya, jadi setelah aplikasi itu dibuat, ya, ini kita uji dulu, ya, dengan menggunakan sebuah metode atau teknik supaya ini bisa kita pastikan software itu bisa bekerja dengan baik, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya mengoptimasi speed atau scalability software, ya. Kemudian menulis dan menguji kode pemrograman, ini bagian dari testing juga, ya, bagian dari testing. Kemudian melakukan konsultasi dengan stakeholder, ya, apakah software ini bisa memenuhi kebutuhan mereka atau tidak, ya. Nah, stakeholder ini bisa klien, ya, bisa sama engineering atau engineer, kemudian ini ya bisa
desainer ya, juga bisa komputer security ya, ataupun yang lain. Jadi ini ada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi seperti itu ya. Nah kemudian ini beberapa cabang karir ya. Sebenarnya ini ada banyak sekali cabangnya, tapi di sini nanti kita contohkan 4 saja ya. Jadi ada aplikasi development ya, sistem development, orang yang mengembangkan sebuah sistem, atau web development ya. Jadi ini fokusnya ke bagian website ya, untuk membuat aplikasi-aplikasi yang berbasis website ya, seperti website untuk perusahaan ya, website untuk berita atau portal berita seperti itu ya, atau mengembangkan yang namanya di sini CMS juga bisa ya. Kemudian juga ada embedded system development. Ada yang tahu embedded seperti apa? Ada yang tahu embedded itu seperti apa? Embedded. Jadi embedded system itu adalah komputer yang disematkan dalam sebuah perangkat lain ya, seperti halnya komputer dimasukkan ke dalam mobil, maka jadilah smart car ya gitu, atau komputer kita sematkan dalam motor ya, menjadi smart motor ya, atau smart city ya, atau kota yang pintar ya, seperti itu. Atau teman-teman kalau di sini ada yang itu ya, cara kerja system itu seperti mungkin teman-teman pernah lihat mobil yang desainnya tersendiri ya, pernah ya. Nah itu adalah bagian dari embedded system. Jadi mobil itu ditanamkan sebuah sistem kecerdasan gitu ya, itu contohnya. Jadi kalian pada waktu mungkin kelak ya, pada waktu lulus kalian tidak hanya bisa bekerja di bidang ini teknologi saja, kalian juga bisa bekerja di bidang transportasi ya, atau otomotif juga bisa ya, dengan masuk ke bidang ini kan sistemnya seperti itu ya. Selanjutnya ini beberapa kemampuan yang nanti perlu kalian kuasai ya, kalian mempunyai target menjadi software engineer ya. Yang pertama adalah struktur dan algoritma. Sudah tahu maksudnya struktur data dan algoritma ini sudah kalian pelajari atau belum? Udah tipis. Sudah ya. Nah itu bisa kalian betul-betul dalami lagi dan juga algoritma ya. Kemudian yang berikutnya ada bahasa pemrograman ya. Tentunya pemrograman sudah banyak sekali ya, ada C++, ada PHP ya, ada Kotlin ya, ada Java dan seterusnya ya. Kemudian sistem operasi ya. Jadi sistem operasi ini adalah aplikasi yang dia itu menghubungkan antara hardware dengan penggunanya ya. Misal ada sistem operasi Windows ya, kemudian sistem operasi Linux ya, kemudian macOS ya, ataupun yang lain ya. Kalau sistem operasi smartphone itu apa contohnya? Android Terus iya, terus yang Huawei atau Harmony OS. Harmony ya. Dan masih Harmony. ya, jadi caranya Huawei. teman-teman ingin membahas Huawei itu kalian punya harus tahu OS dulu. sendiri. Huawei kan di Bendel beda ya, sistem operasi untuk server ya, untuk komputer PC seperti ini ya, atau untuk smartphone ya, itu bisa kalian temukan targetnya dari awal dulu ya. Kemudian jaringan komputer ya, dan juga ya, itu adalah sistem untuk menyimpan data yang perlu banyaknya ya. Kemudian juga ada SDLC ya, jadi SDLC itu adalah sebuah metodologi ya, atau software development life cycle atau siklus hidup dari sebuah sistem seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Huawei kalau gak di banned tuh keren banget paketnya. Nah, kalau ditanyakan kita lanjut yang berikutnya, skill yang perlu kalian kuasai juga ya, saat nanti kalian ingin menjadi software engineer ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk komunikasi ya, atau kolaborasi ya, karena dalam membuat sistem itu kita harus banyak komunikasi dengan klien atau pengguna. Dan sebenarnya kita tahu kebutuhan dari pengguna itu apa saja ya. Kemudian kita juga harus memberikan kemampuan kerjasama yang baik ya, karena sebuah sistem itu nanti dikembangkan secara
tim, ya ada tim programmer, ada tim designer, ya UX-nya, ya atau front end, back end seperti itu. Kemudian juga ada project manager, ya dan seterusnya. Jadi kita harus pandai-pandai di sini adalah kolaborasi atau kerjasama. Ya jangan sampai kita punya ego tinggi, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada problem solving, ya atau kita punya kemampuan memecahkan sebuah masalah. Ya, jadi ada suatu masalah yang dihadapi oleh klien, dan kita harus tahu solusi yang bisa diambil itu seperti apa, ya seperti itu. Nah, misal ini teman-teman, ada sebuah permasalahan suatu perusahaan, ya. Sebenarnya perusahaan itu dia tidak mengetahui stok barangnya dengan jelas, ya. Nah itu bagaimana solusinya? Kalian sebagai software engineer yang kalian jadikan solusi apa? Ketika ada suatu perusahaan, di mana perusahaan ini dia kalau ditanya stok barang itu tidak tahu. Ya apa yang ingin kalian sampaikan sebagai solusi? Ya. Nah, tentunya solusi ini harus berhubungan dengan IT, ya dengan aplikasi. Ya kita bisa buat ya sistem informasi stok barang. Jadi ketika nanti ada yang barang masuk, akan kita data di situ, ya tanggal masuknya berapa, ya kemudian jumlahnya berapa, ya atau kalau perlu kita setiap barang yang masuk itu kita beri kode, ya supaya kita bisa melacak keberadaan barang tersebut. Seperti itu, ya itu contohnya. Kemudian yang berikutnya manajemen waktu, nah, ini yang juga tidak kalah penting, ya. Jadi sebagai sebuah engineer kita harus punya manajemen waktu dengan baik, ya. Jadi ini bisa mulai kalian latih, ya. Jadi bagaimana manajemen waktu dengan baik sebagai mahasiswa, ya, dari jurusan kuliah, ya atau jurusan yang lain, atau teman-teman juga kerja, berarti urusan kerja, urusan kuliah harus kita atur, ya seimbang, ya. Kemudian berikutnya kemampuan belajar hal baru. Jadi yang juga tidak kalah penting dengan di atasnya. Ya, jadi ketika kalian membuat sistem, pasti kalian akan belajar hal yang baru. Entah itu dari sebuah kesalahan error, ya, karena kalau kita menulis struktur kode program, satu huruf itu salah, maka semua yang salah tidak bisa dijalankan. Jadi harus betul-betul perintah itu kita katakan secara benar, gitu, ya. Kalau di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya ada? Ya belum ada, ya. Ya baik, kita lanjutkan. Ini beberapa jenis aplikasi yang berdasarkan ini apa? Mungkin sistem informasinya, ya. Nah, contohnya di sini ada aplikasi desktop. Nah, biasanya ini berjalan dalam PC atau personal komputer, ataupun juga bisa berjalan di sebuah server, ya. Nah, yang contohnya kita bisa ada di sini beberapa bot, ya. Kemudian juga ada Notepad, ya, ada Photoshop, ada Corel Draw, ya, ataupun ada Game PC, ya, atau yang lain. Itu contoh dari aplikasi desktop, ya. Yang kita bisa nanti membuat aplikasi seperti ini. Ya, tapi tidak hanya sendiri, ya, tapi nanti kita bisa dibantu dengan tim yang lain, ya, entah itu dari desainer, dari programmer yang lain, ya, seperti itu. Kemudian juga ada aplikasi web, ya. Ini bisa kita lihat contohnya mungkin yang sering kita gunakan, ya, ada Gmail, ya, kemudian ada Google Docs, ada YouTube, ya, ada portal berita, ya, kemudian ada Amicom, ya, Amicom ya, untuk menciptakan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian juga ada aplikasi mobile, ya, yang berbasis dalam smartphone kita, ya, seperti di sini ada WhatsApp, ya, kemudian ada Grab, Gojek, ya, kemudian ada Amicom One, ya, seperti itu, ada Instagram, ada banyak sekali, ya. Jadi kalian juga nanti bisa, ya, membuat aplikasi yang basisnya itu mobile, ya, ataupun website ataupun desktop, ya, seperti itu.
Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ada ya. Lalu kita lanjut ke metodologi. Ya, jadi metodologi ini adalah langkah-langkah yang kita tempuh untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang baik atau berkualitas. Ya. Jadi ini ada sebuah kerangka kerja atau framework. Ya. Nah, teman-teman nanti ketika membuat sebuah aplikasi itu juga bisa menggunakan framework kerangka kerja. Ya, misal kita ambil contoh, kalian mungkin membuat aplikasi website itu bisa menggunakan framework. Jadi kalian tidak perlu membuat dari awal, dari nol tidak perlu. Tapi kalian bisa menggunakan framework atau kerangka kerja. Contohnya apa? Ya. Node.js, React.js, Node.js, ya. CMS juga bisa, ya. Ya CMS itu seperti WordPress itu ya. WordPress, kemudian Joomla dan sebagainya. Seperti itu. Atau juga bisa menggunakan framework seperti Codeinator, ya, kemudian Laravel, Vue, ya, dan seterusnya. Nggak ngerti jadi ya. Itu. Dan kemudian nanti metodologi yang kita gunakan salah satunya adalah SDLC, ya, Software Development Cycle. Nggak jadi login. Software, ya. Nah, software itu teman-teman ini akan mengalami siklus. Ya, siklus itu selalu muter terus, ya. Seperti roda, ya. Ada developer, ada desain, ada developer, ada testing, ada developer, ada masalah. Ini kembali lagi cara perubahan. Ya, ada yang bisa mencontohkan, teman-teman. Contohnya apa? Kasus aplikasi yang mengalami perubahan seperti ini. banyak. Semua aplikasi kayak gitu sih. Lalu teman pernah menggunakan WhatsApp tahun berapa? 2012. Nah, pada waktu menggunakan WhatsApp itu kan 16. dulu sudah ada yang namanya status ya. 17. Nah, kemudian berkembang adanya status. Jadi itu bagian dari ini siklus atau life cycle ini. Ya, jadi ketika pada waktu itu belum ditemukan kebutuhan dari pengguna itu apabila kecenderungan ingin update status, ya, maka dari itu ditambahlah fitur status yang ke dalam sebuah aplikasi WhatsApp, ya, atau yang lain. Contohnya apa? Kalau ditanya malah gini. Instagram. Ya, ya, Instagram ya seperti apa? Reels. Ya, dulu Instagram tidak bisa, ya, digunakan upload video yang durasinya itu lebih dari 1 menit, ya. Dan itu berkembang, ya, Reels atau mengupload bukan Instagram TV, ya. Jadi itu berkembang terus, ya. Jadi aplikasi itu diciptakan supaya lebih baik lagi, ya. Nah, kemudian SDLC ini, teman-teman, tahapannya seperti ini, ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah development, ya, kemudian desain, kemudian development, custom, development, dan yes. Nah, pada tahap development, ya, kita harus punya kemampuan komunikasi dengan baik, ya, komunikasi dengan user, dengan pengguna, dengan klien, atau kita komunikasi dengan antar stakeholder, ya, seperti itu. Jadi maka dari itu di awal, ya, kemampuan yang diharapkan oleh software engineer dia mampu berkomunikasi dengan baik atau mampu berkolaborasi bersama, ya, karena itu digunakan pada tahap development, ya, untuk mengetahui atau mendokumentasikan kebutuhan dari pengguna, ya. Dan di dalam framework ini nanti di sini ada dua dokumen. Yang pertama ada SLS atau Software Development Specification. Ini merupakan dokumen yang berisi tentang software bidang fungsional dan non fungsional. Ya, jadi semua kebutuhan ini kita dokumentasikan, ya. Nah, untuk mendokumentasikan ini kita perlu pengambilan data, ya. Nah, contoh pengambilan data apa? Coba cari pengambilan data, ya. Kalau dalam identifikasi kebutuhan atau requirement,
Ya, kita bisa observasi ke lokasi, ya, bisa wawancara ke user, ya, atau pengguna seperti itu. Itu contoh teknik pengambilan data, ya. Nah, kalau kita pengambilan datanya itu dengan menggunakan wawancara, maka kita butuh alat-alat dalam berkomunikasi, ya, atau kolaborasi seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan fungsional. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Kebutuhan fungsional. Ya, contohnya apa kebutuhan fungsional itu? Enak tek aja. Misal ini, teman-teman akan membuat sistem informasi perpustakaan. Nah, seperti halnya pada waktu kalian meminjam buku di perpustakaan di Amikom ini, ya. Nah, kalian ingin membuat sistem seperti itu. Contoh kebutuhan fungsionalnya apa? Apa contoh kebutuhan fungsionalnya? Ya. Terus coba kebutuhan fungsional apa? Ya, bisa dijelaskan. Searching ya. Saya malas searching. Dan kebutuhan fungsionalnya contohnya adalah ya, sistem dapat melakukan pendataan buku, ya. Atau sistem dapat melakukan pendataan supplier, atau sistem dapat melakukan pendataan peminjam atau anggota. Itu contoh dari kebutuhan fungsional sistem, gitu, ya. Atau sistem dapat melakukan transaksi peminjaman buku, ya, atau sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku, ya, atau sistem dapat menghitung denda keterlambatan, seperti itu. Jadi itu contoh dari kebutuhan sistem, ya. Kalau kebutuhan fungsional apa? Kalau fungsional, jadi ini tidak berhubungan langsung dengan fungsional sebuah perangkat lunak atau software. Visualnya nggak sih? Oke, bisa ya. Mungkin. Contohnya apa? Ya, contohnya mungkin seperti ini. Spesifikasi hardware yang dibutuhkan beragam aplikasi ini apa? Ya. Atau stick jaringan yang dibutuhkan untuk MBPS, ya. Seperti itu contoh dari kebutuhan non fungsional. Jadi kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang dia itu tidak langsung berhubungan dengan aplikasi, tapi hanya kebutuhan pendukung saja, seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan dari pengguna atau kebutuhan sistem, kita lakukan tahap berikutnya, yaitu desain, ya. Nah, desain ini bisa berupa arsitektur desain atau mendesain user interface, ya, atau UX, ya, ataupun juga mendesain alur data dan juga diagram proses. Ya, contohnya apa? Kalau kita ingin mendesain sebuah sistem, kita bisa menggunakan apa? Figma mungkin. Ya. Kalau semisal kita ingin membuat sistem informasi perpustakaan tadi, nah, untuk mendesain sistemnya kita gunakan apa? Figma. Ini sama halnya kalau kita membangun sebuah rumah, ya, itu kan harus ada desain rumahnya dulu. Nah, juga dengan sistem ini, sebelum kita membuat sistem harus ada desainnya dulu, ya, desain sistem. Nah, kita bisa gunakan yang namanya DFD, data flow diagram, atau UML, ya. UML ini ada biasanya jenisnya, ada kelas diagram, ada sequence diagram, ya, atau ada diagram yang lain, ya, seperti itu. Kalau kita ingin mendesain database, apa ya? Apa saja gunakan? Database. Back end. Ya. Pernah mendengar ERG? Saya anak IPA nggak tahu apa-apa. Belum, ya. Jadi ERG itu adalah struktur diagram seperti ini. Coba kita buka, ya.
dosen sebuah database ya. Loncat. Belum ya. Ini contoh ERD. Jadi dalam ERD ini kita tahu entitas satu legal itu apa? Atau siapa saja Contohnya legal? pendek kok Ya. apa-apa. Nah, contoh entitas apa? Contoh entitas. Contohnya. Contoh entitas itu yang mana? Itu apa? Entitas itu objek yang terlibat. Ya, contohnya di sini ada mahasiswa, ada anggota perpustakaan, ada buku. Ya. Dan kemudian setiap entitas dia punya data. Nah, data dalam ERD ini disebut dengan atribut. Ya, contohnya ini, mahasiswa dia punya data berupa nama, ya, kemudian berupa name, berupa jurusan dan alamat. Contoh atribut atau data yang dimiliki oleh entitas mahasiswa. Ya, jadi entitas itu objek, ya, seperti itu. Kemudian contoh di FD ya. Nah, contoh di FD. Bukan. Nah, di FD seperti ini, ya. Dia punya simbol ya, punya simbol. Oh no. Lagi. Nah, ada yang bisa menjelaskan maksudnya ini apa? Orpan tuh bukannya Ini contoh desain sistem ya ini ya. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ini, dari gambarnya ini dia ada beberapa pengguna. Ini bagaimana? orpan Dua atau tiga? Jadi ini kalau kita lihat, ya, ini kan ada sistem untuk untuk seperti kursus ya ini ya. Jadi di sini ada 3 pengguna, ya, ada pimpinan, ada tutor, ada admin, ya. Dan masing-masing pengguna itu dia punya batasan masing-masing, ya. Semisal admin apa? Batasannya. input Admin bisa menginput data user, ya. Bisa menginput nomor apa nih? rekening. Nomor ini kan nomor ya, nomor rekening ya, nomor rekening ya. Sedangkan kalau tutor dia bisa menginput data tutor, bisa menginput data korban ya. Kalau pimpinan dia bisa menginput status korban seperti itu ya, bagi ya. Jadi ini contoh dari DFD ya, untuk memudahkan sebuah sistem ya. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya URL. Seperti ini. Jadi ini nanti bisa diketahui siapa penggunanya. Contohnya di sini ada URL dalam sebuah bank, ya, atau ATM bank. Ya. Di sini ada pihak banknya, ada teknisi ATM, ada customer. Nah, customer bisa cek di sini, balance atau saldonya. Ya, kemudian bisa deposit ya, bisa mengambil withdraw cash ya, atau bisa transfer. Nah, ini juga bisa kita lakukan langsung dari bank begitu ya. Nah, sedangkan teknisi dia tidak bisa melakukan ini karena ini fungsi customer. Nah, kalau ini diberi akses ke ini bagaimana? Colong. Yang bisa mencuri uang customer begitu. Maka dari itu teknis itu dia tidak bisa mengecek saldo customer, tidak bisa ya. Tapi bisa yang maintenance sama memperbaikan pada mesin ATM saja.
Jadi gambaran dari arsitektur sebuah sistem. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah kemudian berikutnya, kalau sudah kita desain, kita development, atau di sini kita sudah mulai implementasi dasar pemrograman. Ya, jadi kita bisa tuliskan apapun di program sebagai penggunaan bahasa pemrograman Kotlin, Java, PHP atau yang lain. Ya, jadi di sini kita sudah punya kemampuan bahasa pemrogramannya. Atau penerapan bahasa pemrograman itu pada tahap development. Ya. Nah, selain itu kita juga harus mengembangkan algoritma, ya algoritma, kemudian penulisan kode program, kompilasi, tes sederhana dan juga berbagi. Ya, ada yang tahu algoritma itu apa? Algoritma maksudnya apa ya, teman-teman? Ada yang suka main sosial media, Instagram, itu dia juga punya algoritma ya. Jadi tidak hanya kita hanya upload foto apa video, tapi kita juga bisa belajar algoritmanya. Ya, seperti itu. Ya, contohnya apa algoritma ini? Kalau kita nonton video kucing, nanti dikasih video kucing lagi terus. Ya, jadi dia algoritma itu kalau misal kita di YouTube ya, kita sering menonton mungkin film kartun, maka di dalam beradanya akan keluar film kartun. Jadi itu yang harus diberikan algoritma. Jadi akan mengeluarkan kebiasaan-kebiasaan dari pengguna atau penontonnya, begitu. Ya. Contoh lain yang paling sederhana, kita ingin membuat sistem atau aplikasi yang bisa menghitung luas persegi panjang. Nah, algoritma seperti apa? Algoritma seperti apa, teman-teman? Algoritma ini bisa kita modelkan dengan penggunaan apa? Flowchart. Ya, flowchart. Ya. Dan gambarnya seperti apa gambarnya? Kalau kita diminta untuk membuat algoritma dalam sistem yang bisa menghitung luas persegi panjang, ini yang paling mudah dulu ya. Apa? Ya, kita bisa mulai dulu. Ya. Terminator. Mulai sebutnya apa? Mulai dulu. Terminator. Iya. Start. Kita mulai. Terus Input dulu ya. Input dulu. Sebutnya apa? Nah, itu ya. Input. Nah, saat kita ingin memproses atau ingin mengetahui luas persegi panjang, yang kita butuhkan apa di sini inputnya? Panjang sama lebar. Ya, panjangnya berapa? Ya, kemudian lebarnya berapa? Ya, maka dari itu nanti user harus mengisi ini panjangnya sekian, lebar sekian. Ya, kemudian tahap berikutnya, ya proses kotak seperti ini. Nah, prosesnya apa? Dikali. Nah, luas sama dengan P kali L, kemudian menghasilkan di sini bentuknya apa? Luas, kemudian proses. Ya. Ini contoh algoritma sederhana. Ya. Nah, kalau nanti teman-teman di sini ingin mengetahui algoritma yang lain, ya seperti ini ya. Kalian ingin membuat sebuah sistem yang dapat melakukan pencarian data. Nah, seperti ini ya. Kita bisa cari di sini ya, algoritma. Contohnya di sini kita bisa menggunakan algoritma binary search, ya, atau juga bisa menggunakan algoritma sequence search seperti itu. Dan masing-masing algoritma ini dia punya cara masing-masing ya untuk mendapatkan atau mengambil hasil pencarian datanya. Begitu. Jadi ketika nanti teman-teman skripsi buat seperti ini,
ya implementasi algoritma, ya seperti algoritma binary search, ya dan analisa dalam pencarian data di mana di perusahaan A, ya, di perusahaan B atau di PT A seperti itu, ya. Atau di sini juga ada penerapan algoritma binary search dalam pencarian data potensi investasi di kabupaten apa. Ya ini contohnya. Jadi ketika teman-teman di sini sudah masuk semester 7, kalian sudah mulai memikirkan ini, ya. Atau di sini ada yang target lulus jalur non skripsi, ada. Jadi youtuber. Susah. Jadi ada ya. Ini bisa kalian tempuh dari mungkin menang lomba, ikut lomba, ya. Atau salah. Kalau yang lainnya, teman-teman bisa gunakan jalur saintis, ya kalian bisa publikasi seperti ini dalam membuat jurnal. Ya, misalnya kalian semester 5 sudah bisa menulis seperti ini, ya boleh nanti publikasikan di jurnal. Kemudian ditabung dulu, pada waktu nanti semester 7 kalian jadikan sebagai konversi skripsi. Jadi kalian bisa lulus 3 tahun, itu bisa. Jadi ya kalau bisa sedikit mungkin, ya kita tahu lebih 2 bulan Selesai semester 6 langsung ya. kasih. Nah selanjutnya berikutnya kalau sudah kita bangun dengan menggunakan bahasa Tanggara, ini kita uji, kita testing, ya apakah aplikasinya itu sudah berjalan dengan baik atau belum, ya. Kalau sudah jalan nanti ke tahap berikutnya. Tapi kalau belum berjalan dengan baik, ya kita tetap di tahap testingnya, ya seperti itu. Nah di sini ada beberapa testing yang dapat kita gunakan, seperti ada acceptance testing, ya untuk mengetahui kebutuhan dari penggunaan seperti apa, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian juga ada web box testing, ya ada pre-box testing, ada pre-box testing, ya kemudian juga ada unit testing, dan juga ada integration testing seperti itu. Oh, jadi ada unit testing yang nanti dapat kita gunakan, ya. Nah kalau sudah selesai, kita bisa masuk ke deployment. Jadi kita rilis kepada pengguna. Jadi di sini pengguna sudah bisa mulai menggunakan produk kita, ya atau software kita yang sudah kita bangun. Ya. Nah jika deployment ini kita nanti juga perlu mengumpulkan feedback dari pengguna. Apa pengguna itu jelas atau belum, ya atau sudah memenuhi kebutuhannya atau belum, ya. Dan kalau belum, nanti kita masuk ke maintenance, ya kita manajemen lagi, ya seperti itu. Jadi manajemen ini nanti bisa menimbulkan perbaikan bug, update maupun ini ya rilis fitur baru atau produk baru seperti itu, ya. Dia bisa mencontohkan mungkin teman-teman dari sebuah aplikasi yang dulunya itu seperti ini sekarang menjadi seperti ini. Apa contohnya? Hampir semua aplikasi gitu. Ini akan makin lama makin berkembang. Jadi jika kalian lihat di smartphone kalian ya, dan tersebut supaya kalian bisa analisis kira-kira aplikasi yang ini itu hanya terbatas sekali, sekarang sudah kompleks, ya. Nah, kemudian dari menurut JLC ini, ya, beberapa model, ya kita bisa gunakan yang namanya waterfall, iteratif, sequential, free model, feedback, agile, dan adil maupun prototype. Jadi dalam itu tadi kita bisa menggunakan model yang lain, ya. Contohnya waterfall. Ya waterfall itu kalau kita bicara bahasa Inggris apa? Waterfall. Terjun. Di sini konsepnya mengadopsi waterfall apa? Itu air terjun. Jadi tahapnya itu dari atas ke bawah. Jadi tidak bisa nanti dari bawah ke atas tidak bisa. Ya. Nah, kapan-kapannya ini bisa meliputi analisis, yang bisa desain sistem, ada implementasi, ada testing, development, sama maintenance, seperti itu, ya. Jadi ini harus dilakukan secara terurut, ya. Jadi urutan pertama, kalau sudah selesai, masuk ke urutan kedua, sudah selesai, masuk urutan ketiga, kalau sudah selesai, masuk urutan keempat dan seterusnya sampai urutan terakhir, ya. Dan kalau sudah di maintenance, kemudian kita bisa juga nanti masuk ke urutan pertama lagi,
Jadi sebagai wujud untuk mengembangkan aplikasi yang lebih baik lagi, gitu. Ya, ini harus menurut kalau waterfall. Kemudian berikutnya ada iteratif, ya. Jadi iteratif itu merupakan model pembuatan perangkat lunak yang mengerjakan proses pengembangan aplikasi besar menjadi bagian-bagian kecil, ya. Lalu setiap bagian ini disebut dengan iterasi atau pengulangan. Jadi untuk iterasi ini nanti dia berisi banyak langkah, ya, seperti ada langkah perencanaan, langkah desain, yang kemudian pengembangan, pengujian, dan juga implementasi. Ya, semisal ini kita membuat aplikasi dengan menggunakan model ini, maka dari itu di sini ada requirement analisis. Ya, kita cari tahu dulu kebutuhan pengguna itu seperti apa. Ya, dan kalau sudah ditemukan, kita bisa mulai kembangkan, ya, dengan langkah pertama atau iterasi pertama. Ya, kita kembangkan secara cepat, ya, dari desain, dari testing sama implementasi. Ya. Nah, kalau nanti ini belum bisa bekerja dengan baik, ya, kita bangun lagi yang kedua, mulai dari tahap desain, testing sampai implementasi. Ya, kalau belum baik lagi, ya kita buat lagi sampai kita menemukan atau mengambil aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini kalau tahap iteratif, ya benar dengan yang waterfall tadi. Ya, kalau waterfall dia dibuat dari awal. Ya, dari awal harus matang dulu. Nah, kalau sudah matang, sudah fix, kita masuk ke tahap desain. Ya, tapi kalau di sini kita tidak perlu menunggu sampai matang perencanaannya. Ya, belum langsung kita kerjakan. Begitu. Ya. Kemudian juga ada di sini spiral. Ya, spiral ini seperti pertanian lubang nyamuk, ya. Sudah spiral. Ya. Jadi spiral itu dia seperti lingkaran yang dimulai dari posisi tengah, ya. Nah, seperti ini. Kemudian mutar sampai ukurannya besar. Begitu, ya. Nah, spiral ini dia berbasis resiko, ya. Dan ini gabungan dari waterfall dan iteratif. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah contohnya berurutan, urut dan dia itu berulang-ulang. Ya, bisa kita lihat berulang-ulang. Jadi semisal di sini kita sudah punya tujuan untuk membuat sebuah aplikasi atau kebutuhannya sudah kita identifikasi. Nah, tapi kebutuhan ini, ya, bisa jadi nanti di tengah jalan bisa tambah, ya. Jadi pada waktu kita mau memulai spiral, tidak perlu ini harus matang dulu. Nah, kita bisa langsung mulai saja menggunakan sebuah aplikasi, ya. Kemudian kita ukur risk manajemennya atau resikonya seperti apa. Nah, kalau itu resikonya tinggi, ya kita bisa ubah atau bisa kita ganti, ya, seperti itu. Maka dari itu di sini akan ada ini risk management, ada prototype, ya, ada desain, ada code, ada integration, ada testing, dan juga ada implementasi. Ya. Nah, kalau sudah selesai semua, baru kita masuk ke tahap rilis yang kita berikan kepada penggunanya. Seperti itu, ya. Atau juga di sini nanti akan masuk ke next planning atau planning berikutnya seperti apa? Apakah dikembangkan atau apa kita perbaiki seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir ini ada fee model, ya. Jadi ini seperti bentuk fee atau fee, ya. Jadi fee model ini nanti dia punya fase, dan juga setiap fasenya selalu dilakukan pengujian, ya, seperti hanya waterfall, tapi bedanya adalah setiap fase jalur pengujian. Ya, sebenarnya ini tahap requirement analisis, ya. Nah, pada tahap ini kita lakukan pengujian dengan menggunakan acceptance testing. Ya, kemudian tahap desain ini juga kita lakukan pengujian dengan menggunakan sistem testing. Kemudian arsitektur juga sama, kita uji dengan menggunakan integration testing. Kemudian modul juga sama, kita uji dengan menggunakan unit testing. Ya, jadi semua tahap ini kita lakukan testing. Ya, jadi ketika nanti kita sudah masuk ke bagian akhir, tidak perlu kita testing lagi karena setiap bagian sudah kita testing sebelumnya. Begitu, ya. Sampai di sini ada yang mau
Jadi pada waktu kita buat program harus tahu dulu ya kira-kira aplikasi ini cocoknya menggunakan metode apa atau model apa, apakah waterfall ya, apakah model spiral ya, ataupun seperti ini ya, ataupun agile, EAD. Kalian harus lihat alasannya gimana ya. Misal aplikasi itu biasanya baru sedikit untuk perimbangannya, kebutuhan fungsionalnya baru kita identifikasi sedikit ya, kita bisa gunakan ini. Nah ini interaktif ya, karena interaktif kan dia bisa kita mulai dari minimal informasi ya, atau bisa gunakan spiral itu juga bisa ya. Tapi kalau itu waktunya panjang atau pembuatannya itu lama, nah kita bisa gunakan waterfall, karena waterfall ini kan menunggu matang dulu baru kita eksekusi. Dan sebesar ini breakdown analisis kita targetkan 1 bulan selesai, bisa kan ya. Dan setelah 1 bulan kita masuk ke ini tahap testing ya, berapa bulan, 2 bulan ya, kemudian ini sampai implementasi sebesar 1 bulan ya, selesai. Berarti kan waterfall ini nanti dia bisa mengetahui jangka waktunya berapa bulan untuk membuat aplikasi tersebut ya. Jadi kalau waktunya jelas kita bisa gunakan waterfall ya, tapi kalau kita belum cepat kita bisa gunakan ini ya, iteratif atau spiral seperti itu ya. Sampai di sini bisa ditanya coba. Aku ada pertanyaan dulu. Nah kemudian yang terakhir itu ya, kita kembali dulu sekalian ya. Jadi kita akan baca enterprise computing yang tahu maksudnya. Enterprise kan perusahaan ya, dan perusahaan komputer atau komputer ya. Jadi enterprise computing ini merupakan penggunaan teknologi dan layanan komunikasi untuk mendukung kemakmuran suatu perusahaan atau organisasi ya, yang skalanya itu bisa besar, bisa kecil, bisa menengah. Jadi tidak hanya perusahaan yang besar saja yang butuh computing ya. Nah teknologi ini bisa berupa perangkat lunak, bisa database, bisa infrastruktur, yang bisa jaringan, bisa keamanan, maupun bisa computing ya, seperti itu. Jadi enterprise computing itu sebagai fondasi utama atau tulang punggung utama untuk supaya bisnis kita itu bisa berkembang dengan baik atau pada bisnis modern ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada yang orang tuanya jualan kelontong, ya, itu warung makan, ada ya. Nah, misal ada warung makan yang dia itu pemesannya masih menggunakan ini jual beli di tempat, ya. Nah, bentuk penerapan enterprise computing ini apa, teman-teman? Nah, bentuknya apa? Bentuk penerapan cloud computing pada warung makan itu yang bisa kita lakukan. Ya, bisa kita integrasikan dengan seperti marketplace ya, atau bisa kita kombinasikan dengan pemesanan online pembuatan Shopee, Shopee ya, GoFood atau GoFood seperti itu. Itu contoh komponen dalam sebuah warung ya. Nah kemudian untuk jenis interpretasinya ini bisa berbagai macam ya, bisa dari retail, bisa dari manufaktur atau pabrik ya, kemudian bisa servis jasa ya, kemudian bisa berhubungan atau pemerintahan, bisa pendidikan ataupun bisa juga transportasi, semuanya bisa menggunakan enterprise computing ya, seperti itu. Dan enterprise computing itu banyak sekali jenisnya ya, ada yang jenisnya SCM atau supply chain management, ada CRM seperti itu ya. Coba kita lihat videonya ya.
penurunan nih Pak. Nyalain aja guys langsung. Nggak kedengeran Pak. Kenapa kameranya kayak gitu? Hah? Custom. Gua kecilin dulu deh. Itu juga ganti ininya deh, outputnya, speaker, suaranya udah kenceng juga. Trusted Apple reseller outlets and received them. Oke. Kasih. Jadi ini contoh dari beberapa supply chain management ya. Jadi itu untuk handle seperti penjualan mobil. The virtual Apple Watch event, where you witness the capabilities of the all-new iPhone 13 series. Instantly, he made the decision to get an iPhone 13 Pro. However, he missed the pre-booking deadline, and he's been waiting for this phone to hit the e-commerce sites ever since. After waiting for a long time, he visited the offline Apple Store, where the store representative informed him about an ongoing delay in the production of iPhone 13 Pro due to the supply chain inefficiency. Alex then went to a couple of more trusted Apple reseller outlets and received the same response. He then became intrigued about this term supply chain and how it affects the production of a big corporation like Apple Inc. Therefore, he began exploring this topic. He spoke with his friend Rachel, who works at Apple Inc. to learn about supply chain management and how the chain is disrupted due to international chip shortage. Rachel explained to him about supply chain management using Apple Inc.'s example. She said if you order an iPhone from the Apple Store, you'll notice that Apple is not precisely delivering the product on its own. All the iPhones available on Apple Store are majorly manufactured at the Shenzhen assembly plant in China. But before that, raw material suppliers from all around the world deliver goods needed to manufacture an iPhone to this assembly site. And once the product is assembled, it gets shipped to the storage warehouse and then to your doorstep by third-party vendors like FedEx or UPS. This means entities such as raw material supplier, manufacturer, and third-party logistics vendor are in consistent communication with each other until the iPhone reaches you. These entities and their communication involved in product manufacturing to product delivery is collectively considered as the supply chain. After listening to this, Alex asked Rachel how Apple Inc. has implemented this supply chain, and how can one design a sleek strategy to manage a supply chain that is not overly influenced by external factors. In response, Rachel explained, well, there are 5 stages for building supply chain management, and Apple has adopted these stages while building the supply chain management strategy. The first stage of building a supply chain is planning an operational strategy. Apple, since its inception, has had a clear goal to provide the best personal computing devices to consumers.
The initiative of Apple to scrutinize each app or program before launching it on the Apple App Store makes all Apple devices more secure. These pre-planned actions or strategies have been the most vital USPs of this organization. The next stage is sourcing. In this stage, Apple acquires equipment and materials from suppliers and then ships them to the offshore assembly factory in China. The 120Hz screens are exported from Samsung's Asan plant. Foxconn ships batteries, and the processing chips are manufactured and exported by TSMC. Then comes the third stage, known as making. This is the stage where Apple manufactures its products. The outsourced Chinese assembly plant majorly assembles all Apple products and ships them to the warehouses or distribution centers spread across multiple continents. After that, the next stage of supply chain management, delivery, comes into play. Here, the products ordered online get shipped to the doorstep of consumers from storage warehouses, whereas the distribution centers, on the other hand, send items to retail stores for offline sales. This whole shipping process is carried out by third-party logistics vendors, such as FedEx. Supply chain management's last building stage is refurbished. Here, the faulty or damaged products during delivery get shipped back to the storage warehouses, and then the assembly plant for refurbishment. Statistically speaking, 97% of Apple's supply chain is all about outsourcing agreements and collaborations, which has helped Apple become the best computing device producer. However, due to the recent worldwide chip shortage, Apple's supply chain has been affected adversely. The world was shut down because of the COVID-19 pandemic, and many factories also went down with it, leaving chip manufacturing materials unavailable for months. Increased consumer electronic demand in recent times and scarcity of semiconductor supplies has put pressure on Apple's supply chain, prompting the company to halt production of 10 million iPhone 13 devices. After listening to Rachel, Alex learned why there is a constant delay in the delivery of iPhones and became more patient about his desire to buy an iPhone. On that note, here's a question for you. From the given options, which option does not fall under the stages of supply chain management? A. Planning operational strategy. B. Sourcing. C. Making. D. Disposal. Do give it a thought and leave your answers in the comment section below. 3 lucky winners will receive Amazon gift vouchers. With the help of an Apple Inc. case study, we explored how a supply chain management strategy can be established. This domain of business management is crucial for any product or service-based company in the long run. A well-managed supply chain can lower operational expenses, allowing a firm to gain more profit. It can also improve corporate brand recognition and customer service. Hence, companies invest a great deal in their supply chain. They constantly hire professional supply chain management experts. These professionals are tasked with managing logistics, updating the company's inventory, and conducting a thorough evaluation of the manufacturing cycle to discover and correct flaws. That is the reason why these SCM professionals are compensated really well. According to PayScale, the average salary for supply chain managers is $84,000 per annum, whereas in India, the average annual salary is around 8.5 lakhs per annum. We hope you enjoyed this video. If you did, a thumbs up would be... Ya, yang maksudnya. Ini contohnya CRM ini bahasa Indonesia ya. Tak ada pelanggan, tak ada karyawan, tak ada bisnis. Pelanggan adalah jantung bisnis. Dan CRM adalah perawat terbaiknya saat ini. Apa itu CRM? CRM adalah sebuah sistem untuk mengelola interaksi dan informasi pelanggan berdasarkan analisis data, biasanya dalam jumlah besar. Sistem ini bisa membuat jantung bisnis Anda sangat sehat. Tapi, sementara 9 dari 10 bisnis besar telah mengadopsinya. Hanya 1 dari 3 bisnis kecil menengah melakukan hal yang sama. Apa sebab? Banyak bisnis menengah kecil yang berpikir kalau CRM itu mahal dan hanya berguna bagi bisnis besar. Salah. Kalau Anda bergabung dengan servis CRM di Google Hub Indonesia, is affordable.
Dan di luar soal harga, berikut 7 alasan kenapa CRM juga penting bagi Anda pemilik bisnis menengah kecil. 1. Manajemen pelanggan. Sistem CRM dapat melakukan perorganisasian, sinkronisasi, dan penyimpanan data pelanggan dengan sangat efektif. Hanya dengan beberapa klik, semua data penting tentang mereka dapat diakses. 2. Melacak transaksi. Pelacakan uang masuk dan keluar, pemrosesan biaya rutin, dan banyak hal yang biasanya menyita waktu bagian keuangan bisa dilakukan dengan otomatis. 3. Meningkatkan keuntungan. Sistem CRM bisa digunakan untuk mencari tahu proses dan masalah penjualan yang sedang berlangsung. Kapan dan di tahap apa pelanggan batal membeli sehingga tidak satupun follow-up penting terlupakan. 4. Optimalisasi strategi penjualan. Sistem CRM akan menginformasikan tren pencarian barang yang sedang naik daun. Anda tinggal merumuskannya menjadi strategi marketing dan penjualan yang lebih tepat. 5. Meningkatkan produktivitas. Sistem CRM dapat menentukan prioritas apa yang perlu dilakukan bisnis Anda. 6. Menepati regulasi. Sistem CRM dapat memeriksa kesesuaian aktivitas bisnis Anda dengan regulasi dan standar industri yang ditetapkan pemerintah. Anda akan segera tahu jika ada hal-hal yang menyalahi ketentuan. 7. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Sistem CRM akan otomatis menotifikasi komentar, pertanyaan, atau komplain pelanggan. Petugas layanan pelanggan Anda bisa memberi respon lebih cepat dan tepat. That's it. 7 alasan kenapa bisnis menengah kecil perlu mengadopsi CRM. Hubungi Egogo Hub Indonesia untuk penawaran layanan CRM yang affordable. On email inquiry@egogohub.com. Ya, bisa dipahami CRM bisa ya. Jadi intensitas CRM itu sistem yang digunakan untuk manajemen pelanggan. Ya, seperti nanti awak perusahaan itu nanti bisa mengetahui apakah signal itu kemudian atau tidak, ya, apakah puas atau tidak, nanti bisa diketahui dari CRM itu. Ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa mulai mengembangkan CRM, ya, kemudian dijual ke pemilik usaha, ya, warung makan, ya, kemudian PT, CV, seperti itu. Ya. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau teman-teman adalah cukup ya untuk isi-isi UTS-nya. Ini yang pertama terkait konversi bulan kemarin, ya itu bisa kalian dalami aja, diulang-ulang lagi sampai betul-betul fase, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, membaca satuan ukuran data, ya, misal ini, ya, coba ini harus dites ya. Satuan data ada berapa kemarin? Ada bit, ada byte, ada lainnya ya. Misalnya ini teman-teman. Ini baru Pingnya 2 tuh loh. ya, sebenarnya di sini ada volume 94,77. Nah, artinya apa ini kira-kira? Nah, kira-kira untuk mendownload 1 giga dengan kecepatannya butuh berapa menit atau berapa detik? 10. Nah, itu dipelajari ya. Dulu teman-teman, saya boleh yang ditanyakan.
Cukup ya. Baik, demikian sesuai yang kita belajar pagi hari ini sudah dibahas. Ya, misalkan nanti kita sudah berjalan lancar. Kemudian nanti setelah UTS kita pergi lagi ke kelas, tapi tidak. Ya. Demikian dari saya. Apakah ada yang pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, baik teman-teman, mari kalau tidak kita baca pagi hari ini berjalan lagi perjalanan berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.